Disilakan. Nadir kalau sing sudah jalan ini berarti asam urat. Monggo Ibu bisa maju dan Ananda bisa turun ke bawah nggih. Nggih. Monggo. Di depan kelas ya, kelas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopiahnya nengkar kan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu amma ba'du. Ini yang kesekian kalinya saya ikut misi parenting di PAUD termasuk di MI, dan tema kali ini beda. Aku mikir itu tema ini dihubungkan dengan parenting itu apa hubungannya? Hidup ila Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi tak tambahi. Jangan sampai tidak hidup di Muhammadiyah, dan jangan takut tidak bisa hidup di Muhammadiyah. Saya berupaya untuk mengeluarkan 5 atau 6 poin dari pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terkait dengan persatuan kita, dan kita insya Allah hafal semua, dan berupaya kita breakdown, kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah tangga sebagai orang tua dan wali murid, di sekolah dan juga guru. Ini menjadi slogan yang luar biasa yang bisa menggerakkan penerus Kiai Ahmad Dahlan untuk mempertahankan perjalanan panjang Muhammadiyah di bidang dakwah. Banyak pesannya, tapi yang paling fenomenal itu ini. Pertama, yang kemudian bisa kita ambil, ini insya Allah tidak bulat-bulat, tidak banyak keterangan, tapi yang penting bisa kita praktekkan. Insya Allah tidak bulat seperti debat presiden. Apa yang bisa kita ambil dari ungkapan hidup di Muhammadiyah? Jangan mencari hidup di Muhammadiyah, jangan takut tidak hidup di Muhammadiyah, jangan sampai tidak bisa hidup di Muhammadiyah. Pertama, ini yang menjadi faktor utama kenapa Muhammadiyah itu bisa langgeng sampai 111. Salah satu resep umur panjangnya Muhammadiyah itu adalah faktor keikhlasan dari para pendirinya. Faktor keikhlasan dari para pendirinya.
Jadi saya sering menyampaikan ke guru-guru, ini harusnya guru-guru juga dan yang berjuang menjadi pengurus di Aisyah juga demikian. Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah dan memberikan kontribusi besar tenaganya, hartanya, waktunya, pikirannya, tidak ada satupun bentuk permintaan kompensasi dari Ahmad Dahlan agar anak keturunannya menjadi pimpinan dan punya jabatan di Muhammadiyah. Jadi keikhlasan Ahmad Dahlan seperti itu, mendirikan Muhammadiyah sekian besar, semua barangnya mungkin dijual, tenaganya dikorbankan, tapi tidak ada satupun permintaan dari Ahmad Dahlan agar anak keturunannya dijadikan punya jabatan atau punya posisi di pimpinan pusat Muhammadiyah atau Malusa Muhammadiyah. Jadi yang kemudian disampaikan oleh para ulama itu al-mukhlis, orang yang ikhlas, itu kalmashi ala romli, seperti orang yang melangkah di atas pasir. Ini ungkapan para ulama, dan kita tidak tahu pasir, kita tidak sering berjalan di atas padang pasir. Kalau ulama-ulama sering. Orang yang berjalan di atas padang pasir, di atas pasir itu, langkahnya itu tidak terdengar. Latus ma'ukutuwatuhu, tapi yuro atharuhu, bekasnya kelihatan. Orang ikhlas itu ketika berbuat tidak banyak narasi, tidak banyak pengumuman, tidak banyak permintaan, tetapi pengaruhnya yang ditinggalkan nyata dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini saya sampaikan ke guru-guru di Paciran juga, termasuk pondok Paciran. Saya gini kan, adik-adik saya, keluarga saya, jangan merusak keikhlasan mbah-mbahmu, bapakmu yang sudah mendirikan pondok ini. Tidak ada satupun permintaan anaknya kudu jadi direktur. Kalau anaknya tunda-tunda, itu berarti merusak nilai keikhlasan orang tua. Jadi biarlah bapak kita, orang tua kita itu dengan keikhlasan perjuangannya, anaknya meskipun tidak jadi apa-apa, jangan pernah mengungkit jasa bapak-bapak kita. Itu bisa merusak. Apalagi nek ono wong wakaf. Nah itu dhisik wakafe bahaya. Nek anakku dapat jadi kepala sekolah ya, jika kayaknya aku dulu bangun TKP urut piro pirang trek, kurang anakku ora diterima ditokno. Gitu. Banyak yang demikian. Nah, kalau kemudian ini kita bawa kepada keluarga kita, jangan pernah mengungkit jasa ibu kepada anak. Gak nurut aku tak balik nomen, tak lebok nomennya. Nah itu ya. Jadi hak anak, kewajiban orang tua tetap harus kita jalankan.
tapi biasanya muncul ungkapan-ungkapan yang tidak baik daripada orang tuanya. Di sekolah sampai kecil ngentek sawah. Itu ya, ini kan sering tidak tahu semacam itu. Benar, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain dan seterusnya itu ya. Itu memang tugas kita, kewajiban kita. Maka ketika Nabi Nuh undat-undat ke Allah, innahu min ahli, inna bani min ahli, itu anakku ya Gusti Allah. Tapi kan Allah mengatakan innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Dan begitu lalu kita ini undat-undat anak kita seperti Fir'aun, undat-undat ngerawati Nabi Musa. Itu. Dan akhirnya seperti itu. Faktor keikhlasan inilah yang kemudian perlu kita latih dalam diri kita. Orang-orang tua itu tugasnya berperan sebagai mengarahkan. Dan jangan pernah bosan untuk mengarahkan anak-anak. Jangan pernah bosan untuk mengarahkan anak-anaknya. Ini nanti akan menjadi poin yang terakhir. Kenapa Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai sekarang? Itu faktor keikhlasan. Nah, maka ketika ini sering saya sampaikan, ketika ulama itu menafsir, mudah-mudahan tidak bosan, tapi ini sekedar mengingatkan. Ketika ulama itu menafsir ayat, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukur. Itu sampai se-ekstrim seperti ini. Sekedar kalau kemudian kita nyumbang ke sekolah, memberikan zakat, memberikan jajan pada orang-orang, mengundang makan, sekedar minta doa. Ini dari ibu saya, mohon didoakan, mudah-mudahan rezekinya lancar. Ungkapan seperti itu ditafsiri oleh para ulama sebagai bentuk ketidakikhlasan dalam memberi. Karena dari pemberian mengharapkan timbal balik meskipun berupa doa. Jadi kewajiban-kewajiban kita itu tidak pernah boleh ini kita nilai dengan rupiah atau dengan material atau dengan balas budi orang lain. Ya, mursalnya anaknya Nabi Nuh, senakal-nakalnya anaknya Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak pernah mengusir dan tidak pernah menganggap anaknya itu bukan anaknya. Oke. Sementara banyak orang kita meniru tontonan sinetron. Kowe ra gelem tak rabekno mbek pilihanku, wis kowe ora dadi anakku. Padahal ragu-ragu dok. Banyak yang begitu. Anak yang ngono, nek aku rapot kalau sepeda, aku setelah sekolah. Nah, timbal balik kan ngono. Ya, maka belajar menjadi mukhlis itu termasuk ya seperti saya ini kadang-kadang tidak ikhlas anakku nakal udah.
tunda-tunda dan lain sebagainya. Tapi kita selalu belajar karena dengan ikhlas inilah bisa mempertahankan kualitas kehidupan kita. Sehingga ikhlas itu artinya luar terus. Nek gak ikhlas itu artinya luar terus. Contoh yang lain di ayat tentang warisan. Ada orang gini, anak, om itu, dia anak bayi, ditinggal bojone wayu, atau dipegat mergo duwe wayu. Kecil rati rawati, rati bandani, rati sekolah. Sing wedok iki nyekel dhewe. Tandur, dodolan, macam-macam sampai anaknya sukses. Anaknya sukses. Jadi dokter, jadi pengusaha, mati. Duitnya akeh. Mergo warisan itu ada hubungan dana. Pak ini teko ratau merawati kecil, ratau nukono susu, teko jalur warisan. Umpama sampeyan saya kanikin mbokne. Kira-kira dipayu gak ini Pak? Ababukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Warisan itu bukan kok dekat tidaknya, rawat tidaknya, tapi warisan itu karena hubungan darah. Tapi harus ini perhitungan, ya tak bagiannya warisan. Tapi biaya susu 2 tahun tak itu no. Biaya SPP sampai itu tak itu no. Jadi baik menerima warisan atau tidak menerima warisan, keikhlasan kita itu diuji. Maka butuh yang kedua. Jadi ketika Ahmad Dahlan menasihatkan, orang masa wasiatkan hidup yang Muhammadiyah, itu berarti ada unsur kebersamaan dan saling memahami. Kenapa Muhammadiyah bertahan? Karena yang diwasiatkan, yang diwarisi itu memahami tugas sangat berat, tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan bersama. Maka kenapa Muhammadiyah itu bisa eksis sampai sekarang? Karena ada unsur kebersamaan. Kebersamaan saja tidak cukup, tapi harus saling memahami. Tadi saya sempat dengar saya ini kan aktif di Facebook ya, karena tiap 3 hari saya update tafsir. Kemudian ada ungkapan gini, tidak ada dalam Al-Quran itu istri itu harus nyuci, istri itu harus masak, istri harus nyapu, tidak. Tapi kembali pada kesepahaman dan saling memahami. Maka job paling kita ini ketika nikah itu kan tidak pernah kontrak dengan suami. Ini orang Arab, iya, gelem anak
tapi rakyat masak. Makanya datangkan TKW. Karena fikih ngono. Nek wong wedok dibebani masak, kemudian nyuci, kemudian nata rumah, maka suami harus memberikan upah. Orang belanja ya, upah. Menggaji istri sing masak, sing nyuci, sing menata rumah. Wong Arab ngono. Karena fikih, tapi kita kan tidak. Maka mendidik anak itu butuh bersama. Mendidik anak itu butuh bersama. Saling memahami. Ini sering saya sampaikan di MI juga, guru-guru. Kesalahan ada pembagian yang tidak adil di rumah tangga orang-orang Indonesia itu karena kesalahan pelajaran sejak MI. Mata pelajaran IPS, mata pelajaran PKN itu kan narasinya membedakan. Ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor. Seakan-akan tugas ibu itu hanya nerima duit ke belanja nih, Mas. Itu sejak kelas 1. Iya, ibu mengasuh anak di rumah, bapak mencari uang di luar. Seakan-akan tugas ngurusi anak itu tugas ibu. Ya kayak ini. Nek paranti biasa kaya ibu cok. Paknya akan betul. Mergo paknya merasa bukan bagian saya ngurusi pendidikan anak. Makanya paknya itu ya ngopi wae itu. Mancing ngopi. Bal-balan slot. Bahaya ini slot. Oh, berarti bojo-bojo ini kalau saya main slot nih. Jadi butuh kebersamaan. Misalnya gini, ada satu ayat yang sering saya ambil ketika saya mengajarkan Muhammadiyah. Itu ayat wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Jadi wala tanaza'u fatafshalu. Selama kita ini tidak punya kesepahaman dan saling memahami, maka tujuan rumah tangga dalam mendidik anak itu tafsal. Tafsal itu gagal. Kemudian tidak pernah akan mendapatkan kesuksesan. Wadadaba rihu. Ini sering saya kaji di kajian-kajian organisasi. Ini pimpinan ranting, pimpinan cabang, amal usaha, ikut penggaweane, eker-ekeran, iren antar guru, antar pengurus, ikut berlaku ayat fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Tujuannya gagal, tidak akan pernah berhasil dalam melaksanakan program. Pelajaran yang mudah, amat jangan tuh mewasiatkan gitu. Jangan pernah mencari hidup di Muhammadiyah. Itu berarti kafe ini semua yang ditinggal muridnya pada waktu itu kudu merawat Muhammadiyah bersama. Karena kalau tidak bersama tidak mungkin. Di sini butuh kebersamaan antara orang tua dan guru.
Saya sering ingatkan, ini berkali-kali. Wong di sekolah itu diajarkan, misalkan yasrabanna ahadukum qa'iman. Anak-anak jangan makan berdiri, jangan ngopi, jangan makan pakai kanan kiri dan sebagainya. Itu di rumah, di sekolah diajarkan itu. Karena rumah tidak nyambung, tidak bersama, tidak punya visi bersama. Pak Neo rokok anak kiwo, mobil kopi tangan kiwo, ngombe pangan goreng yo, mulu-mulu ngomong be bojone. Ini bagaimana bisa berkelanjutan pendidikan antara sekolah dan rumah? No sekolah diulangi sholat duha, no oma pak ne mboknya atau jadi harus ada kesinambungan antara pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru atau dengan yang sekarang kita bersama-sama ini. Ini yang kedua, poin yang kedua. Maka nanti silaturahmi semacam ini bukan hanya mendengarkan, tapi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Semakin sering kumpul, semakin kuat kita menyamakan tujuan pendidikan kita. Iku kena apa? Kenapa kok Islam itu ada ibadah-ibadah yang kumpulnya harian, kumpulnya Jumatan, kumpulnya tahunan. Nah, karena untuk saling menguatkan. Kira-kira ada enggak ketika Nabi dulu mempraktekkan sholat jamaah wajib? Kalau kita kan nilai enak, sholat jamaah sunat muakkad. Sholat jamaah kan enggak apa-apa. Bagi Indonesia, di Nabi dulu itu diwajibkan. Sehingga ada satu orang yang tidak datang, itu ketahuan. Ada satu orang yang belum hadir, belum dikomati. Dan barang hadir semua, orang bilang kok ada yang tidak hadir, mau di yang belakang kok tidak ada. Dari situ kemudian ketahuan. Ini ceritanya dulu ya. Orang sahabat itu aktif jamaah, tapi mati salam itu langsung keruncing. Nabi itu tidak menangi keluarnya. Jadi ini fungsi kumpul. Fungsi kumpul-kumpul semacamnya. Apa? Jadi sahabat tadi kenapa langsung pulang? Itu karena sarungnya dibuat gantian dengan istrinya untuk sholat. Jadi pas bojone melu sembahyang masjid, sing wedok no omah ora klambi. Langsung mulai kanggo ki sholat. Nek wong wedok sholat berarti sing lanang ora klambi. Nah karena jamaah semacam ini akhirnya mengetahui kondisi saudaranya, kemudian terjadilah saling berbagi satu dengan yang lain. Nah ketika Nabi itu Ahmad Dahlan punya semangat untuk mengajak bersama-sama menjaga Muhammadiyah, maka otomatis ketika ada kekurangan di Muhammadiyah, maka yang mampu memberikan tenaganya, pikirannya, donasinya dan sampai sekarang. Jadi tidak ada satu pimpinan di Muhammadiyah sampai sekarang yang mendapatkan gaji gara-gara menjadi pengurus Muhammadiyah. Maka kalau ada yang memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingannya sendiri, maka dia telah masuk dalam perilaku yang hulul.
Ulul itu mengatas dia sudah jadi bagian Muhammad, tugasnya di Muhammadiyah, tapi kemudian mengatasnamakan Muhammadiyah untuk kepentingannya sendiri. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Misalkan saya contohkan kemarin. Jadi Desember kemarin itu di Paciran itu ada reuni 40 tahunnya Pondok Modern. November, September saya keliling ke Jakarta, ke Jogja, ke Solo, ke Malang, Surabaya, ke alumni-alumni. Di alumni itu saya diberi ini untuk Ustadz 1,5 juta, 1 juta, 2 juta. Itu kalau saya ambil untuk diri saya, maka itu namanya ulul. Ulul itu kalau bahasa sekarang korupsi. Karena saya keliling atas nama direktur pondok, kemudian dapat sesuatu dari tugas saya itu, maka uang yang saya dapatkan ini harus saya kembalikan ke pondok. Tidak boleh saya, nah, itu ya. Beda kalau guru ini transportnya kan beda. Maka jangan sampai tidak hidup di Muhammadiyah. Ya, guru tetap digaji profesional karena tugas ngajar. Cuma ketua ranting nggak boleh digaji. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Ahmad Dhahlan mengatakan semboyan ini, fotonya ini, menginginkan ada penerus. Jangan sampai Muhammadiyah ini mati dan berubah orientasi setelah saya meninggal. Jadi salah satu bentuk kenapa Muhammadiyah itu bisa eksis sampai sekarang itu karena kaderisasi. Sistem kaderisasi yang berjalan dengan baik. Pas sekolah diatur 2 periode, pimpinan diatur 2 periode. Dan ketika saya terpilih dari melantik itu karena nggak ada yang mau tahu di Pak Insop. Padahal saya ini kan nggak pernah di rumah, anak jalanan. Maka sering nggak ikut rapat. Alasannya apa? Pak Insop audit, stop. Kalau cendoro itu duit ketua kiai. Sing gawe tak aku. Jadi tidak ada di Muhammadiyah kemudian ingin berkuasa selamanya, itu tidak ada. Nah, sistem kaderisasi ini kemudian perlu diturunkan dalam keluarga kita. Nabi Zakaria itu gini, ketika sampai tua tidak punya keturunan, itu berdoa, wa inni khiftul mawali min al-mawali wa kanat imraati aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali dan seterusnya. Jadi ya Allah, ini saya sudah sekian tahun berdakwah dan tidak ada yang saya pandang meneruskan perjuangan saya. Tidak ada yang dipandang meneruskan perjuangan saya. Maka berilah saya keturunan agar perjuangan dakwahnya tidak. Tapi yang kemudian perlu dikaji dari sini.
bahwa tidak ada satu nabi yang mengkhawatirkan kehidupan ekonomi anaknya. Tapi yang dikhawatirkan adalah keimanan dan kualitas hati anak. Yang dikhawatirkan oleh bapak-bapak kita dulu adalah anak bisa kuat gak menghadapi tantangan hidup. Tapi bukan anak bisa urip toga. Jadi ada satu kawan baik. Sebelumnya ada satu kawan baik. Wanita, seorang istri tidak akan pernah mati kelaparan meskipun suaminya miskin. Perempuan tidak akan pernah mati kelaparan meskipun suaminya miskin, tidak punya uang. Tetapi perempuan itu bisa mati terhina atau juga hidup terhina dengan suami yang kaya, tapi menggunakan kekerasan atas nama agama. Terhina pakai ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Semua itu pokoknya manut atau ngekel wong lanang. Padahal yo lagi belanjane lagi ekonomi. Padahal mapan. Nek wong padha kene rambute mati mangan. Mbok pegawai apa. Tapi nek wong wedok urip mek wong lanang sugih. Iku belum tentu mulia. Karena bisa dihinakan. Orang kaya bisa menggunakan kekayaannya dan posisinya untuk merendahkan pasangan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika anaknya tidak punya kekuatan menghadapi tantangan hidup yang demikian kompleks. Maka Ishak, Yakub, sebagainya. Dan ini tugas kita. Ya bunayya, inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kowe nek aku mati iku nyembah sapa? Yakub. Kemudian Nabi Ibrahim, ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din, dan seterusnya. Contoh yang lain, Nabi para sahabat. Jadi orientasi hidup kita pada pendidikan anak itu jangan membekali atau menjamin kehidupan dengan materi. Materi bukan jaminan untuk anak hidup dengan sempurna. Maka yang ditanyakan para sahabat pada Nabi, iku ora tau takok piye tidak duit sing gampang. Iku ora tau takok piye carane mergawe sing iso datangkan uang banyak. Tapi sing ditakokno para sahabat kepada Nabi, ya Nabi, pekerjaan apa sing paling disenangi Gusti Allah? Amal apa sing paling dibenci Gusti Allah? Amal apa sing iso dadi aku mlebu swarga? Kaya ngono tok.
Mereka insya Allah kita sudah dijamin kehidupannya oleh Allah SWT. Tugas kita berusaha berdoa dan bijak dalam menggunakan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah pada kita semua. Nah, maka agar yang punya keturunan itu keturunan baik, maka orang tua harus jadi baik dulu. Tidak mungkin kita mengharapkan punya pasangan yang soleh kalau kita tidak soleh dulu. Tidak mungkin kita mengharapkan keturunan yang soleh kalau kita tidak soleh dulu. Dan kesolehan orang tuanya sangat berpengaruh terhadap kebaikan anak-anak. Contoh, ini sering saya contohkan dalam dunia parenting. Nabi Khidir dan Nabi Musa, itu kan ada kejadian. Ada satu fase Nabi Khidir masuk dalam satu desa, minta dijamu oleh satu kampung itu. Tidak dijamu, tidak dianggap tamu, tidak dimakan, tidak diberi jamuan, tapi malah Nabi Khidir membangun dinding yang hampir roboh. Protes Nabi Musa, orang diburoi, orang dimejajan, kok malah bangun? Iku ada orang ganti ngomongan saja orang. Apa kata Khidir? Saya disuruh Allah. Jadi Nabi Khidir digerakkan oleh Allah untuk menyelamatkan hartanya anak yatim dua. Kenapa kok harta anak yatim diselamatkan? Karena abuhuma sholihah. Mergo wong tuane itu soleh. Jadi kebaikan orang tua akan mempengaruhi kebaikan anak-anak kita. Maka sebelum kita mengharap anak yang soleh, maka kita harus menjadi solehah. Yo pas paling TikTok, pas paling TikTok atau solehah. Apa yang betul solehah? Yang keempat, ini yang terpenting. Kenapa kok Muhammadiyah itu bisa berjalan sampai 11 tahun? Itu karena Muhammadiyah memberlakukan pembelajaran kritis kepada warga melalui gerakan dakwah amar ma'ruf nahi. Jadi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, ketika mendirikan Muhammadiyah itu sudah tegas-tegas Muhammadiyah ini gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah itulah yang menjadi penyebab penting panjang umurnya Muhammadiyah dan manfaat yang berkelanjutan yang bisa dimanfaatkan dinikmati oleh orang lain. Dakwah itu sebenarnya kritis, nasihat, wejangan, memberikan bimbingan, itu di dakwah. Maka ketika bapak, ibu-ibu ini berani memberlakukan perilaku kritis di rumah tangganya, mau dinasehati dan siap menasehati, mau dikritik, siap dikritik, antar anggota keluarga, itu menjadi jaminan Allah menjamin keluarga itu akan menjadi keluarga yang banyak rahmat. Ini bukan tanpa alasan, ada dalil.
selama kita masih pegang gerakan dakwah, oleh orang guru ini rawani kritik kepala nih, orang guru rawani kritik guru sing senior terus tua, orang sing tua dikritik murid-murid, itu pangkal kehancuran sebuah lembaga. Ada satu ayat, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa. Nabi Bani Israil itu dilaknat melalui ajarannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Sebabnya apa? 3, dan 3 ini bermula pada 1. Kanu la yatanawna apa itu? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka Bani Israil itu melanggar dan melampaui batas. Ketika ada pelanggaran, jadi tidak salah, orang itu tidak salah. Tidak ada orang yang tidak maksiat, tidak ada. Orang yang tidak maksiat itu tidak ada. Orang-orang soleh mutakin itu maksiat. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu, cuma mereka zakarullah fastaghfiru innallaha istighfar, kemudian tidak mengulang kembali. Lah salah satu kesalahan Bani Israil sampai sekarang, Israel itu tidak pernah tenang hidup. Sampai sekarang itu tidak takdir Allah. Ayat Allah itu kalam Allah. Bani Israel tidak pernah, bukan Bani Israel, warga Israel tidak pernah tenang hidupnya di dunia sampai akhirnya. Selalu terancam, takut diusir, takut dimusir orang banyak. Apa penyebabnya? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'al. Tidak ada yang mau mengingatkan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh yang lain. Nek wong tuwa wis rawani nuturi anake, itu berarti meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Nek wong wedok wis rawani nuturi bojone sing tidak bertanggung jawab, itu meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Nek wong wedok dinasihati murid-murid terus, itu berarti tidak mengamalkan manfaat amal ma'ruf nahi munkar. Dan itu nanti akan terbukti lu'inal ladzina kafaru. Laknat itu berarti Allah mencabut rahmat, mencabut barokah dari rumah ini. Maka umat Islam itu menjadi umat yang utama, khairu ummatin, dengan sifat-sifat ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna bil kuntum khairu ummah. Kamu akan menjadi umat yang utama, akan umat yang dirahmati Allah, umat yang mendapat berkat selama mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, Muhammadiyah sampai dulu, sampai nanti mudah-mudahan konsisten di bidang dakwah. Saya kasih contohnya. Mulai Nabi Ahmad Dahlan itu kita sudah karakter Muhammadiyah sudah menjadi gerakan dakwah. Cuma tantangannya berubah. Setiap saat tantangannya berubah. Maka mulai A.F. Fakhruddin kita mendengar istilah ini dikenalkan di obrolan pada tahun Syafi'i Ma'arif. Padahal A.F. Fakhruddin melakukan namanya dakwah kultural. Dakwah kultural itu gini ceritanya.
saya kalau dulu kiai yang semua bisa menerima. Setiap Jumat itu diundang yasinan. Ini diceritakan di buku biografinya Aika Rudin yang ditulis oleh Pak anaknya Pak Sukri. Satu kali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, 4 kalinya itu ditawariin. Kesekian kalinya, ibu-ibu, kita ini kan sudah hatam berkali-kali Yasin. Piye nih pertemuan besok itu kita ngaji ayat-ayat yang lain. Ini bisa disebut dengan dakwah kultural, ikut dalam tradisi masyarakat, tapi bisa merubah tradisi. Tetap konsisten di bidang dakwah. Ketika zaman Amin Rais terkenal, ketika beliau itu ketua Majelis Tabligh, ada istilah gerakan dakwah bilhal. Jangan banyak bicara, jangan banyak menyuruh, mulailah dari dirimu memberikan contoh. Maka saya sering menulis di tulisan saya di Suara Muhammadiyah yang terakhir itu, menjadi orang tua dengan hati, bukan dengan ujung jari atau luapan emosi. Jadi pemimpinlah dengan hati, bukan hanya dengan ujung jari, apalagi luapan emosi. Nanti lihat Facebook saya 2 status yang lalu. Saya pakai ayat ini, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka memimpinlah dengan hati, bukan dengan ujung jari atau luapan emosi. Maka jadi orang tua jangan sering-sering marah pada anak, apalagi cap anaknya sebagai anak nakal. Kalau sudah balik, anaknya sudah baik, wis ora usah diungkit-ungkit. Menunggu kan menurut. Ini misalkan saya dulu punya teman di Madinah, nikah sama anak lulusan SMA yang dulu pakai rok, pakai jeans. Ketika nikah itu kemudian pakai cadar. Wong desa sing ngene. Lah, gak eling disike. Jadi sing wis iku diungkit-ungkit. Kalau sudah berubah baik, sing lawas ora usah diungkit. Enggak pakai hati. Makanya yang penting dakwah bilhal. Maka sebelum kita nyuruh anak kita, maka kita memulai dari diri kita sendiri. Nek mongkon anak orang belajar, buatnya ojo HP sih. Tentang anak turu ke HP. Tapi nek wis liburan lomba, anak sak buatnya sak pakne lomba. Dan ini keluar semua wali santri. Nek anak mulai, iku ora tau metu kamar, pupetah kamar HP nang mesti. Keluar semua wali santri. Ketika zaman Syarif Arif, kemudian ditegaskan oleh dakwah kultural. Ada kemudian tadi ada dakwah konstitusi, dakwah pencerahan, dakwah kemajuan, sampai sekarang istilah dakwah itu tidak pernah lepas dari Muhammadiyah.
Nah ini yang kemudian membuat umurnya Muhammadiyah itu panjang. Ada kontrol sosial, ada kritik. Maka ketika kita ingin memajukan Muhammadiyah di lingkungan kita, maka kritik, budaya kritik itu harus kita kembangkan. Ketika kita ingin memajukan lembaga kita, maka budaya kritis itu harus kita kembangkan. Jangan hanya pakai keinginan sendiri. Kepala sekolah berkeinginan, ini kayak gini aku akan, tanpa melibatkan orang. Itu yang kemudian menjadikan suasana yang tidak baik. Maka ketika suasana yang baik timbul furqah, pertahanan, perselisihan, pertengkaran, ada kubu. Kira-kira ibu-ibu ini ada kubunya atau enggak? Ada kubu-kubunya atau enggak? Ada kajian ono, ini mesti ono. Ini wis ono kubu-kubu. Itu wis tanda-tanda tidak baik. Ono kubu sosialita. Sakno sing preso tuku. Jadi gini, aku ser. Nek tuku seragam kanggo wali murid sing murah-murah. Sakno sing preso tuku. Iya. Tanda. Nek rasa tuku ditukokno. Iya. Saya kira cukup ya. Sudah jam 10:30. Jadi banyak singkat ungkapannya, tapi masih banyak yang harus kita ambil. Termasuk ada ketika Nabi Ahmad Dahlan itu menghibahkan semua hidupnya untuk Muhammadiyah. Maka yang perlu kita kembangkan bagaimana kita ini mudah berbagi dengan yang lain. Berbagi itu bukan berarti kita punya. Berbagi itu bukan berarti kita. Maka Nabi Muhammad itu tidak mematok sedekah itu hanya sekedar materi. Sedekah itu bukan sekedar materi. Tabassumuka fi wajhi ahlika sedekah. Apa enggak ibu? Anak itu apa? Jadi Imam Tutul Azhar minat toriki sedekah. Jadi jangan bayangkan berbagi itu hanya berbagi materi yang bisa kita mampu, yang kita miliki. Yang paling penting terakhir sekali penutup. Apa yang jadi dalam dunia kita tidak ada istilah pekerjaan dan peran yang remeh. Jangan pernah meremehkan peran seseorang sekecil apa. Apa om itu misalnya turatur HP kan mari masak ngono beri domba peta. Jangan pernah meremehkan peta. Dari peta itu muncul masalah besar. Iya. Artinya gini, kita bagai dunia ini. Jangan pernah meremehkan peran seseorang sekecil apa. Di sekolah ini kalau tukang sabun,
Bayangkan orang-orang sing gelem tandur, orang sing gelem buruh tandur, bingung. Maka ketika kita punya posisi, kita anggap itu peran kecil atau rendah, maka sejatinya tergantung kita memandang peran itu. Di dalam sebuah perusahaan sepatu, orang-orang sing gelem ngeleleti lid, iya sepatunya ada. Kayak pegawai ini lah, sing akeh sing gawe rokok. Bayangkan, nek ra ono pegawai sing gelem lintingi rokok, ya salah rokok. Maka guru, orang tua, kita semuanya pengurus, tugasnya adalah memberikan apresiasi kepada siapa yang berperan sedikit meskipun hanya kecil, peran itu harus tetap diapresiasi. Kita ambil itu dari Allah, dari ayat Al-Quran. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf sama dengan 10 kali kebaikan. Sekecil apapun peran yang kita lakukan, kalau kemudian itu kita niati sebagai bentuk ibadah, maka jangan pernah diremehkan oleh orang lain. Dan kita juga tidak boleh meremehkan orang dari orang lain. Nah, pelajaran-pelajaran dari moto Ramadan ini mudah-mudahan bisa kita cermati dan kita jadikan modal awal untuk maju bersama di tahun kita ini. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ini pasti punya salah. Jadi jangan pernah beranggapan seseorang tidak punya salah, dan jangan pernah menganggap kita bisa tidak bersalah. Tapi bagaimana kita ini belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa beribadah dengan baik, menjaga sholat kita, dan keturunan-keturunan kita juga diberi kekuatan untuk senantiasa beribadah dan menjaga sholat kita. Rabbana ij'alna muqimi as-shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan Allah melunakkan hati-hati kita dan mengumpulkan kita dengan penuh kecintaan dan kasih sayang, diberi jalan menuju jalan yang benar dan dijauhkan dari segala bentuk kemungkaran dan kekejian. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma minha wa ma batan. Mudah-mudahan kita diberi keteguhan hati untuk senantiasa menjaga akidah dan keimanan kita. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mudah-mudahan rezeki kita halal dan penuh dengan berkah. Allahumma rizqna rizqan thayyiban mubarakan
وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa